Para romo, para frater, suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Hari ini juga sekaligus penutupan retret ya bagi peserta yang mengikuti retret 7 karunia Roh Kudus. Pengen tahu aja sih, siapa yang peserta retret? Angkat tangan. Iya, lumayan ya. Puji Tuhan, terima kasih Anda sudah dikumpulkan di sini. Dalam retret itu Anda mendalami karisma Roh Kudus berdasarkan refleksi Santa Teresia dari Lisieux. Masih ingat? Kalau kita ingat orang kudus ini, minggu lalu itu saya masih ingat Romo Yosef ya, karena perayaannya minggu lalu. Bicara tentang Teresia Lisieux. Ya, sekarang kita bukan berarti khotbah bersambung ya. Karena saya masih baru ketemu Anda juga hari ini. Saya kira Injil hari ini juga mengarah ke sana. Kita berbicara tentang cinta. Berkarya, bekerja, atau hidup berdasarkan cinta. Kata orang, kalau sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu rasanya apa? Manis ya. Contoh saja masakan. Seringkali ibu-ibu kasih kita makanan itu kan. Ya. Ibu, masakannya kok enak sekali. Ya dong Romo, kan masak dengan cinta. Ya kan? Kadang saya tuh berpikir gimana ya masak dengan cinta itu kan? Artinya orang memasakkan itu dengan segenap hati. Memasakkan yang terbaik. Sehingga hasilnya juga romo-romonya gemuk. Ya, itu. Atau suami dan istri Anda juga sehat. Kan begitu. Jadi sesuatu yang dilakukan dengan cinta, pastilah menghasilkan buah yang nyaman, yang enak, yang manis. Demikian pun juga dalam hidup bidang para pekerja. Misalnya orang melakukan sesuatu pekerjaan meskipun berat, tetapi kalau di pikirannya, di hati dan jiwanya itu ada cinta Tuhan, saya yakin pekerjaan itu menjadi menarik. Ya atau tidak Bapak Ibu? Ya. Semoga pulang dari Lembah Karmel ini menghayati itu. Dan yang terakhir, Anda yang mengikuti retret ini kan, jangan lupa Santa Teresia Lisieux itu orang yang melakukan segala-galanya dalam kasih. Maka dia menjadi orang kudus terbesar. Padahal pendidikannya nggak tinggi. Nah ini kita lihat, misteri Tuhan mengubah segala sesuatu. Jadi orang yang melakukan dalam cinta, pastilah menghasilkan juga cinta itu sendiri. Teresia Lisieux itu mungut jarum, bahkan menemani suster yang mungkin di komunitas itu tidak terlalu menarik, baik secara fisik maupun secara tingkah laku. Tapi Teresia inilah orang yang pertama yang berhasil mendekati orang yang sulit. Bahkan suatu ketika, suster tua itu berkata, Suster Teresia, kenapa kok kamu begitu perhatian terhadap saya? Apa kata Santa Teresia Lisieux? Jadi kata Santa Teresia Lisieux, Suster, ada Yesus di dalam hatimu. Jadi para saudara, sesuatu yang dilakukan dalam cinta, itu akan menarik. Yesus itu mati, dimaki, diludahi, dilempar, dibunuh. Tapi karena dia melakukan segalanya itu dengan cinta, hasilnya juga kita semua diselamatkan. Berat kan menjadi murid Yesus? Berat atau tidak? Berat, tapi tidak apa-apa, ada rahmat. Baik para saudara, itulah kurang lebih pembukaan khotbah saya ini ya. Hari ini Anda lihat dalam Injil itu Yesus berbicara dalam perumpamaan. Ya, nanti saya akan beri maknanya itu ya. Konteksnya itu kan Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan juga mungkin ada muridnya pada waktu itu. Tentang para pekerja atau penggarap kebun anggur. Di Indonesia jarang ada anggur ya. Tetapi ini karena konteks Yesus ada di Timur Tengah, di Israel, di tengah bangsa Yahudi, dia berbicara itu karena di sana banyak kebun anggur. Para pekerja kebun anggur itu.
Dilukiskan tadi kan, pemilik kebun anggur itu, Tuhan itu menyediakan, membuka lahan, lalu setelah membuka lahan, membuat pagar. Setelah membuat pagar, mencari penjaga supaya kebun anggur itu menjadi nyaman, bertumbuh subur. Nah, siapa penggarap-penggarap di situ? Penggarap-penggarap di situ pertama-tama dikatakan dalam bacaan-bacaan tadi, ialah bangsa Israel. Mereka bangsa pilihan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan. Artinya apa? Mereka dipilih oleh Tuhan untuk mengabdi Tuhan, untuk mengabdi Yahweh, melayani Yahweh, bekerja dalam cinta kepada Yahweh. Tetapi apa yang terjadi, para saudara? Tuhan kan mengharapkan agar mereka bekerja dengan baik. Nah, ternyata pada saat tertentu, ketika tuannya melihat bahwa inilah musim petik, dia akan mau datang untuk melihat anggur itu. Apakah anggur itu menghasilkan buah yang baik atau tidak. Lalu diutuslah para utusan. Siapa para utusan itu? Tidak lain adalah para nabi. Para nabi itu diutus untuk meluruskan bangsa Israel yang mulai jauh dari Tuhan. Untuk mengkritisi kehidupan mereka ketika moralitas mereka tidak terpuji di hadapan Allah. Ketika mereka hidup dalam perang, maka nabi-nabi itu diutus. Dan apa yang terjadi para saudara berdasarkan bacaan pertama hari ini? Ternyata para nabi yang diutus itu juga dibunuh oleh mereka. Dianiaya. Bahkan Yesus sendiri yang berbicara di hadapan mereka tentang kerajaan Allah, mereka juga menolak dan membunuhnya. Para saudara, mari kita lihat apa yang menjadi rintihan Tuhan melalui Nabi Yesaya dalam bacaan pertama tadi. Tuhan kecewa karena bangsa Israel, orang-orang Yahudi, tidak setia kepada Tuhan. Mari kita lihat ya, bacaan pertama tadi. Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan oleh Tuhan. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam adalah kaum Israel. Dan orang Yahudi tanam tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Inilah sebuah rintihan seorang nabi. Ketika nabi itu datang di tengah-tengah bangsa Israel, ternyata mereka yang bekerja di kebun anggur Tuhan bukan menghasilkan kebenaran, bukan menghasilkan cinta dan keadilan, tetapi yang mereka hasilkan adalah keonaran. Perang demi perang, kejahatan. Nah, para saudara, kenapa hati mereka diliputi kekerasan? Alasannya hanya satu, karena cinta Tuhan kurang bekerja atau hilang dari diri mereka. Inilah para saudara yang kita lihat pengalaman itu. Bahkan Yesus sendiri pun dilukiskan tadi itu ya, para pekerja kebun anggur itu, ketika utusan itu datang, bahkan para nabi, bahkan dikatakan anaknya sendiri dalam Injil itu, yang terakhir yang diutus. Dikira oleh tuannya bahwa anaknya mereka segani, mereka hormati. Ternyata anaknya itu yaitu Yesus sendiri, mereka tidak menghormati. Mereka menolak, bahkan menyalibkannya. Tapi Yesus itu karena Tuhan dengan kuasanya yang luar biasa, meskipun dia dimakamkan, tapi dia bangkit dan hidup kembali. Nah, para saudara, inilah kita lihat sebuah kenyataan. Ketika orang kurang memiliki atau tidak memiliki cinta Tuhan, hidupnya menjadi kacau. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ya. Tuhan memilih bangsa lain untuk bekerja di kebun anggurnya. Yang dikatakan dalam Injil tadi. Mungkin bangsa-bangsa lain itulah yang bisa bekerja dengan baik. Yang bisa menghasilkan buah kerajaan Allah. Yang bisa menghasilkan keselamatan dan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Dan siapa bangsa lain itu? Tidak lain adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Gereja Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus dipanggil,
dipilih kita sekalian bekerja di kebun anggur Tuhan. Artinya kita semua dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk mengabdi Allah, untuk melayani Allah, untuk bersaksi tentang Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena Kristus inilah kita bisa percaya kepada Allah. Dan Kristus itulah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Siapa yang percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan. Nah, para saudara, harapannya kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang mengimani Tuhan, kita menghasilkan buah cinta. Nah, saya ingin membantu kita sekalian bagaimana agar dalam hidup kita ini menghasilkan buah cinta. Saya akan menjelaskan kepada Anda berdasarkan surat Paulus pada hari ini. Bagaimana supaya kita itu menjadi gereja, menjadi murid Yesus yang sungguh-sungguh menghasilkan kerajaan Allah, yang memiliki buah cinta. Ya. Dalam bacaan kedua tadi, kita dengar apa yang dituliskan oleh Santo Paulus. Kalau kita percaya kepada Kristus, itu berarti apa? Kita membangun hidup itu dalam cinta kasih. Ya, itu pertama yang mau kita renungkan. Kita yang bekerja di kebun anggur Tuhan, kita yang mau mengikuti Yesus, kita yang mau menjadi orang Katolik, kita harus hidup dalam cinta kasih. Saya mengulas di sini apa itu cinta kasih. Ya. Orang yang hidup dalam cinta kasih itu berarti apa? Orang yang bertumbuh dalam buah-buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Jadi orang yang bertumbuh dalam kerajaan Allah, bertumbuh dalam cinta kasih, dia menghasilkan buah roh. Apa saja buah roh? Buah roh adalah ya kasih itu sendiri. Apalagi? Sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan hati. Jadi para saudara, inilah harapan Tuhan. Inilah yang menjadi ciri khas mendasar orang yang hidup bekerja dalam kebun anggur Tuhan, menjadi murid Kristus. Yesus sendiri pernah mengajarkan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 30. Ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Rumusan ini para saudara, hanya tinggal kalimat kalau kita sendiri belum memiliki pengalaman kasih dengan Yesus. Maka saya berharap Anda yang retreat ini 4 hari di tempat ini pasti sudah penuh kasih Tuhan. Amin. Ya. Sudah penuh dengan buah roh. Pulang nanti jalannya bukan pakai mobil, terbang. Artinya para saudara, kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, hasilkanlah buah roh itu. Karunia konteksnya. Kebijaksanaan, keberanian, takut akan Tuhan. Artinya orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Yesus, mengandalkan Yesus, bergantung pada Yesus. Nah, orang yang hidup dalam cinta itu, seperti kata Paulus hari ini. Janganlah kamu hendaknya khawatir akan apapun juga. Nah, Paulus menasihat itu ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah, dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Dengan demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui akal itu akan memelihara hatimu, pikiranmu dalam Kristus. Inilah hal pertama yang perlu kita refleksi para saudara. Orang yang memiliki kasih Tuhan, dia tidak pernah khawatir dalam hidupnya. Orang yang memiliki kasih Tuhan, dia senantiasa berkanjang dalam doa. Senantiasa mengucap syukur. Maka saya usulkan lagu pujian terakhir tadi itu. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Coba sekali lagi nyanyi lagu itu. Bagian depannya aja. 1, 2, 3.
Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oke, cukup di situ. Nanti yang lain Anda nyanyi sendiri di kamar. Jadi inilah para saudara, menariknya hidup dalam Tuhan, bekerja di kebun anggur Tuhan, mengabdi Allah itu, hidup senantiasa bersyukur, kata Rasul Paulus. Maka orang yang senantiasa bersyukur, hidupnya itu selalu balance, selalu kuat, meskipun ada konflik. Tapi orang yang tidak bersyukur, orang yang kurang mengalami cinta Tuhan, hidupnya seperti cacing kepanasan. Maka hari ini bagus sekali kita mau belajar, orang yang mengabdi Tuhan, hiduplah dalam cinta kepada Tuhan. Oleh Thomas Aquinas, Santo Thomas Aquinas itu berkata apa? Orang yang memiliki cinta kepada Tuhan, dia membangun persahabatan dengan Tuhan Yesus secara akrab. Ya, maka oleh Santa Teresa Avila didefinisikan apa itu doa. Doa itu relasi persahabatan dengan Tuhan Yesus yang kita tahu dia mencintai kita. Nah inilah para saudara, saya kira kata-kata kunci yang menjadi pegangan kita dari Injil, dari Thomas Aquinas, teolog terbesar dalam gereja, dan juga Santa Teresa Avila, guru spiritual yang menjadi teladan kita sekalian. Nah itu pertama para saudara, marilah supaya hidup Anda, hidup kita semua juga berkembang dalam cinta. Mau atau tidak? Ya, maka berdoalah dengan sungguh kepada Tuhan, supaya kita itu memiliki cinta Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup dalam cinta itu bagian terakhir dari bacaan kedua tadi. Dikatakan oleh Paulus, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semuanya itu yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi nilai-nilai ini diajarkan oleh Paulus kepada kita. Kalau kita hidup dalam cinta kepada Tuhan, dekat dengan Yesus, pikirkanlah hal yang adil, yang baik, yang mulia, yang benar. Maka para saudara, supaya kita hidup dalam cinta ini, juga kita berkanjang relasi dalam Roh Kudus. Mohonlah bimbingan Roh Kudus supaya menata hati, jiwa dan pikiran kita setiap hari. Karena hanya Roh Kuduslah yang mengajar kita dalam segala kebenaran. Itulah mungkin yang saudara-saudari kita hari ini refleksikan. Baik, yang kedua, itu cinta kasih. Nah sekarang saya mau mengatakan hal yang lain. Cinta syarat dengan nafsu. Nah ini kita lihat apa yang digambarkan dalam bacaan Injil tadi tentang orang Israel. Ya. Mari kita lihat satu dua refleksi para penulis suci. Apa itu cinta nafsu? Cinta nafsu itu berarti apa? Mementingkan diri sendiri, mencari diri sendiri. Ya. Itu kita jumpai tadi dalam para pekerja di kebun anggur Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Tidak sejalan dengan pikiran mereka. Mereka bunuh para nabi itu, para utusan Tuhan. Nah ini para saudara, jadi cinta nafsu ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Supaya bagaimana dirinya mendapat pelayanan. Supaya dirinya mendapatkan sesuatu yang dia rindukan. Nah para saudara, ini bertentangan dengan cinta kasih tadi. Cinta kasih itu berarti apa? Dia memikirkan kebaikan untuk orang lain. Mungkin dalam keluarga. Keluarga zaman ini juga banyak sekali tantangan. Ada yang sampai pingsan ranjang, ada yang juga bercerai meskipun Yesus tidak mengajarkan itu, mereka cerai sendiri. Berat para saudara. Rata-rata ketika kita melihat apa yang terjadi dalam konflik itu, semuanya absennya cinta kasih. Orang mencari kepentingannya sendiri, bahkan itu istri, itu anak, itu suaminya, bisa menjadi pertengkaran dan peperangan di dalamnya. Nah, saya berharap Anda yang hari ini ikut misa ini, Anda yang hari ini ikut retret beberapa hari ini, kalau Anda pulang memiliki cinta Yesus, keluargamu menjadi keluarga yang kuat. Amin. Ya.
Dan semua kita hari ini juga ikut misa ini. Kalau Anda memiliki cinta Yesus, saya yakin dengan kuasa Yesus segala ego itu pelan-pelan akan disingkirkan. Sehingga kita memiliki cinta kasih yang sejati. Baik, yang kedua, cinta nafsu itu berarti apa? Sikap yang kita cetuskan dalam pikiran, dalam ekspresi yang negatif terhadap orang lain. Itu cinta penuh nafsu. Para saudara, padahal hal ini sangat bertentangan dengan cinta kasih sejati. Yang berarti apa? Setia dan mengharapkan apa yang baik dari orang lain. Dan juga cinta kasih sejati itu cinta yang menimbulkan kreatif. Cinta yang solid bahkan ketika dalam kesulitan. Nah para saudara, cinta nafsu ini mungkin juga dalam hidup kita seringkali kita berpikir negatif kepada siapapun. Maka orang yang suka berpikir negatif itu belajarlah Anda untuk melihat nilai-nilai yang baik dalam diri Anda lebih dahulu. Kalau kita bisa menemukan nilai yang baik dalam diri kita, kita akan mudah untuk memberikan respek atau juga ekspresi positif kepada orang lain. Nah ini para saudara, saya yakin kalau kita memiliki cinta Tuhan, pasti pelan-pelan kita akan berusaha untuk memerangi sikap cinta nafsu itu. Lalu ketiga, cinta nafsu itu diekspresikan lewat dendam, lewat iri hati, dan melampiaskan kesalahan kepada orang lain. Tetapi cinta kasih sejati itu berarti apa? Murah hati dan penuh belas kasih kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah para saudara, inilah sebetulnya nilai-nilai yang menjadi pegangan kita. Untuk memerangi ini, Santa Teresa Avila menulis begini. Jika di antara kamu ada orang yang marah, janganlah keluarkan kata-kata kasar kepada lawan bicaramu. Tetapi ketika ada hasrat marah dalam dirimu itu, duduklah, berdoalah kepada Allah agar roh Allah meredahkan amarah yang ada dalam dirimu. Wow, para saudara, kalau saya baca nasihat orang kudus ini, luar biasa, dahsyat. Memang untuk hidup mengikuti Yesus itu tidak gampang. Tapi saya yakin kalau kita hidup benar-benar mencari dan menaruh seluruh harapan pada Tuhan, saya yakin apa yang menjadi cita-cita Santa Teresa Avila ini menjadi milik kita juga. Tapi saya lihat muka di sini kurang marah ya. Muka lembut semua. Mudah-mudahan ya. Tetapi kalau ada orang yang suka marah, yaudah bertobatlah. Mumpung masih hidup di dunia ini. Ya. Saya ingat ada satu orang kudus itu. Dia bagus semuanya. Saya lupa namanya. Bagus semuanya raportnya. Tapi ketika akhir hidupnya, dia terhalang cepat masuk surga karena marah-marah. Maka para saudara, betul juga kalau marah itu salah satu dosa pokok. Ya. Maka ini para saudara, kiranya kita memiliki cinta yang sesungguhnya. Lalu yang keempat, cinta nafsu itu berarti apa? Cinta yang selalu menimbulkan perpecahan, pertengkaran, dan kekasaran, bahkan kepada orang yang terdekat. Anda lihat tadi ekspresi apa yang dilakukan oleh para penggarap kebun anggur itu. Mereka lempari, mereka bunuh dan lain sebagainya. Ini para saudara cinta nafsu. Jadi hasrat dari dirinya untuk menguasai orang lain. Tetapi cinta kasih sejati adalah orang yang suka mempersatukan orang bahkan ketika dalam konflik. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Cukup 4 aja bicara mengenai cinta nafsu ini. Anda boleh tambah sendiri. Puji Tuhan kalau tidak ada dalam kehidupan. Ya. Tetapi ini mau mengingatkan kita para saudara. Betapa dalam kehidupan kita ini. Cinta nafsu itu adalah cinta yang ditimbulkan karena kecenderungan dosa yang sudah mengikat dalam diri kita. Maka supaya cinta ini jangan berlarut-larut. Supaya cinta ini jangan terus berkembang dalam diri kita.
Tuhan mengundang kita semua untuk apa? Milikilah cinta Yesus. Itu satu. Yang kedua, bersahabatlah dengan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang membimbing hidup kita. Dan juga yang ketiga, seperti apa yang dinasihatkan oleh Paulus pada hari ini, agar kita memiliki cinta kasih yang sejati, berdoalah kepada Allah dengan permohonan serta ucapan syukur senantiasa. Para saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, Injil hari ini berbicara kepada kita juga dipanggil zaman ini untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, untuk mengabdi Yesus, untuk melayani Yesus. Semakin kita setia kepada Yesus dalam doa-doa kita, maka cinta Yesus itu juga semakin mengalir dalam diri kita. Semakin kita setia kepada Yesus dalam suka dan duka hidup kita, maka cinta nafsu yang ada dalam diri kita itu semakin berkurang, bahkan hilang. Anda mau memiliki cinta sejati? Anda mau hidup dalam cinta sejati? Bertekunlah setia dalam Yesus, dalam doa, juga dalam mengabdi Dia. Tuhan memberkati kita semua.